Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nofal Brandika dengan NIM 091. Saya Ferry Alisa Putra dengan NIM 074. Saya Windy Siti Anissa dengan NIM 076. Saya Siti Sofia Gunaja dengan NIM 070. Saya Ariel Firdausyawa dengan NIM 6. Di sini kami sudah berada di SMA Negeri 7 untuk mengetahui bagaimana cara intensitas teori atau pembinaan kebudayaan di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Kedatangan kami di sini adalah untuk memenuhi tugas PJBL Pendidikan Multikultural dari kelompok 4. Baik, kami di sini langsung terjun ke SMA Negeri 7 Kota Jambi untuk mengetahui bagaimana incompatibility teori, care teori, dan resistensi teori diperlakukan di SMA Negeri 7 ini. Inkompatibilitas teori. Apa itu inkompatibilitas teori? Yaitu ketidakcocokan budaya. Yang mana nanti di sini kami akan melihat perbedaan antara budaya antara siswa-siswinya dan bagaimana staf sekolah mencerminkan keberagaman antara murid-muridnya. Nah, selain inkompatibilitas teori, pastinya ada yang namanya care teori. Maksudnya, kami di sini ingin mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana kepedulian siswa-siswinya dalam proses pembelajaran. Tak hanya itu, pastinya kami lebih mendalami bahan ajaran apa saja yang menyajikan keberagaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Nofal Brandika dari angkatan 23 pada prodi Administrasi Pendidikan. Kedatangan saya di SMA Negeri 7 ini, selain mewawancarai siswa, saya juga perlu mengetahui bagaimana penerapan guru di SMA Negeri 7 ini berkaitan tentang inkompatibilitas teori atau kebudayaan, perbedaan kebudayaan. Nah, sebelumnya boleh Ibu perkenalan dulu, Bu? Oh ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Miss Lina. Saya di sini guru mata pelajaran fisika dan saya juga alumni dari Universitas Jambi. Selanjutnya langsung setelah perkenalan saya langsung lanjut ke, boleh dong Bu Ibu jelaskan sebentar mengenai SMA Negeri 7 berkaitan tentang kebudayaannya, tradisinya. Baik, baiklah, SMA Negeri 7 ini adalah SMA yang berada di seberang kota Jambi, di mana notabene asli penduduknya atau asli siswanya itu dari seberang kota Jambi. Dan di sini berada masih kota ya. Itu seperti kayak kebudayaan agama atau Agama alhamdulillah semuanya muslim, tidak ada yang non. kalau dari segi adat kayak Segi adat di sini rata-rata Melayu semua. Kalau Jawa palingan beberapa persen saja. berarti kami di sini mau merujuknya ke kebudayaan saja adatnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kemudian bagaimana peran ibu nih untuk dapat mencegah agar kebudayaan ini menjadi satu kesatuan yang tadinya berbeda nih dari adat yang dijelaskan tadi. Iya. Untuk di sini karena rata-rata adatnya Melayu dan Jawanya cuma beberapa persen, jadi pas ketika mengajar saya memotivasi siswa bahwa di sini kita tidak ada yang membeda-bedakan nama kebudayaan, baik itu Jawa, Melayu, karena di sini sekolah itu ada tempat belajar, jadi sama-sama untuk belajar. Kemudian ada tidak sih Bu kayak aturan khusus nih, misalnya ada adat Jawa tadi sama Melayu ini berbentrok di sekolah ini, kemudian aturan SMA ini ada nggak sih kepada siswanya? Untuk itu alhamdulillah tidak ada ya, karena kami rata-rata homogen. Kalau sudah nyampe di Supandi, kalau sudah mencicipi air Sungai Matahari, sepertinya sudah kecampur adat Melayu semua. Tapi berarti di sini tuh tidak ada kasus kayak gitu. Tidak ada. Tapi kalau misalnya ada, berarti di sini ada dong Bu aturan. Kalau aturan juga tidak tertulis, cuman kita kepada siswa itu harus saling menghormati saja. Saling melengkapi juga. Saling melengkapi kekurangan seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada proses belajar nih Bu, bagaimana cara Ibu untuk dapat menghargai terhadap siswa-siswanya? Jadi peran Ibu saat Ya. menjelaskan. Ketika menjelaskan ada
misalkan ada diskusi kelompok, di situ kan saya berharap kepada siswa itu harus semuanya aktif. Ada beberapa siswa itu mungkin malu untuk mengungkapkan isi hatinya. Nah, di situ peran saya bilang sama siswa, tidak apa. Yang penting ya tidak apa-apa salah, yang penting mau dulu berbicara. Dan kepada teman-teman dia jangan menyalahkan kawannya. Di situlah kita saling menghargai pendapat satu sama lain. Kemudian pada ibu pernah nggak sih tentang bagian kelompok di kelas gitu? Cara ibu membagi kelompok itu apakah sudah sesuai dengan apa yang ibu minta atau siswanya sendiri yang memilih? Saya melihat dari kalau sekarang itu kurikulum merdeka, di mana siswa harus sepertinya harus high middle yang middle yang middle. Nah, tapi di sini karena di SMA saya kebanyakan masih mencampur mungkin ya. Nah, jadi ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang agak lemah. Jadi yang lemah itu bisa bertanya ke temannya yang agak pintar. Jadi kalau misalnya ibu selain ibu misalnya suruh bagi kelompok nih, apakah siswa-siswa tersebut milih berdasarkan adatnya gitu? Pernah ada seperti itu, tapi saya cepat melarang. karena takutnya pintar sama pintar bodoh, bukan bodoh sih sebenarnya, ada yang pemalas Saling melengkapi, jadi saya pembagian kelompok saya yang baru. Mungkin cuma itu saja pertanyaan yang dapat saya berikan, Bu. Saya Novel mau minta maaf dan meminta telah meminta waktunya Ibu untuk dapat mau diwawancarai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Santia Ganja dari Angkatan 2023 dari Prodi Administrasi Pendidikan akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu Bapak. Perkenalkan dulu Pak, sebelumnya Bapak siapa? Ya, saya Bapak Ubedillah, Guru SMA 7 Kota Jambi. Tadi ya Pak, itu pertanyaan yang pertama. Boleh dan Bapak jelasin sebentar mengenai SMA 27 Kota Jambi dan bagaimana kebudayaan yang ada di sini? Baik, seperti itu Kota Jambi berdiri sejak tahun 1984 dan budaya di SMA 7 Kota Jambi sepertinya masih homogen karena warga-warga atau siswa kalau di Kota Jambi ini hanya sebagian besar berasal dari Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Kuayan. Dan bagaimana peran ibu dapat mencegah agar kebudayaan ini menjadi satu kesatuan? Caranya adalah melestarikan hal-hal yang positif yang ada di daerah di mana seperti itu ini, karena berdasarkan yang kurikulum mereka itu ada nama proyek namanya adalah kearifan lokal. Itu salah satu untuk memberdayakan masyarakat dari Jambi dan dari sekolah. Terus bagaimana Bapak bisa menghargai perbedaan yang ada di kelas? Di dalam kelas, karena manusia itu macam-macam, dalam buku mereka ada pengajaran diferensiasi, artinya ada perbedaan-perbedaan antara individu atau siswa yang ada dalam lokal, dan kita hargai perbedaan itu dan kita tetap merangkul dengan perbedaan itu, kita bisa tetap semangat kembali. Terima kasih ya Pak atas waktunya dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita sudah bersama salah satu narasumber kita yang akan kita wawancarai mengenai perbedaan budaya yang ada di sekolah SMA Negeri 7. Baiklah, sebelumnya perkenalan dulu.
Oke, langsung aja nih kita pertanyaan pertama. Kira-kira apakah ada pembelajaran yang melakukan dengan perbedaan budaya di SMA ini? Adalah kita 10 pelajaran kita kalau apakah di sini melihat permasalahan yang muncul karena perbedaan budaya yang ada di SMA ini? Teman-teman di sini sering menggunakan dari segi writing, skill agama. Sebagai siswa bagaimana kamu mengatasinya? Dengan cara menghadapi perbedaan tersebut, dan tidak Baik, sebelumnya perkenalkan saya Oka dari Saputra, Guru Prodi Administrasi Pendidikan Angkatan 2023. Baik, pertanyaan selanjutnya, kemudian di sini ada tidak sih aturan yang menyangkut perbedaan tentang norma-norma siswa di sekolah ini? Selanjutnya, menurut kamu di saat proses belajar mengajar dan proses pemilihan kelompok ada tidak sih circle-circlean di saat memilih kelompok itu? Ada. Kemudian di kelas ada tidak sih membeda-bedakan seperti warna kulit, ras, budaya atau lain sebagainya gitu? Kenapa? Baiklah, itu tadi pertanyaan yang kita berikan kepada adik kita Mada Tira. Terima kasih ya sudah menjadi kemudian Nah, mungkin hanya itu video tugas PJBL kami yang telah kami lakukan di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Kami telah berusaha semaksimal mungkin, jadi lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.